Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita haturkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala begitu banyak dan tidak berhenti-hentinya untuk mencurahkan segala karunia dan imannya kepada kita. Terlebih di hari ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita yaitu sebuah hari yang sangat istimewa. Kita berada di dalam kumpulan hari-hari yang sangat luar biasa dalam agama kita ini. Bahkan banyak di antara ulama kita yang mengatakan bahwasanya hari-hari ini adalah hari-hari yang paling mulia di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang diminta untuk disampaikan di kesempatan sore kali ini, yaitu tentang adanya 3 momen besar di bulan Dzulhijjah, yaitu Arafah, kemudian Idul Adha, dan juga hari Tasyrik. Para jemaah sekalian, sebelum kita masuk kepada pembahasan tersebut, ya mungkin lebih dulu kita mengenal dengan bulan yang saat ini kita berada, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan di dalam agama kita bulan itu ada 12 ya, ada 12. Sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman di sana, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi isna 'asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihi anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Itu adalah firman Allah surat At-Taubah ayat 36, yang mana di sana Allah menjelaskan kepada kita tentang bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Yang itu sudah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 itu ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka kemudian kita dilarang untuk saling berbuat kezaliman terhadap diri kita maupun kepada yang lainnya. Hal ini juga dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau menjelaskan kepada kita, ya inna zamana qad istadaraka hayatihi yauma khalaqallahu was-samawati wal ard. Jadi bahwasanya masa itu sudah ya sesuai dengan ketentuannya seperti itu, keadaannya itu sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, lalu kemudian dari 12 itu ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan kemudian ada 1 lagi yaitu bulan Rajab yang terletak di antara 2 Jumada dan juga bulan Sya'ban. Nah, itulah bahwasanya kita sekarang ini ada di bulan Dzulhijjah, yang mana itu termasuk bulan yang diistimewakan dalam agama kita. Para jemaah, bulan Dzulhijjah mengapa dinamakan dengan Dzulhijjah? Ya karena dalam bulan Dzulhijjah ini umat Islam dan juga umat-umat sebelum Islam mereka menjalankan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu sudah ada sejak sebelum umat Islam, itu sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan pondasi Ka'bah, lalu di sana sudah ada ritual ibadah haji. Yang itu terus diikuti oleh umat setelahnya sampai kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran agama Islam. Nah, yang memberi nama Dzulhijjah ini siapa? Jadi nama Dzulhijjah
itu diberikan oleh kakek dari Nabi Muhammad SAW, kakek kelima, yang namanya adalah Kilab bin Murrah. Jadi kan Nabi Muhammad itu nama bapaknya siapa? Siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Abdullah. Lalu kakeknya namanya Abdul Muthalib. Itu kakek pertama. Kakek kedua namanya Hashim, ya Masya Allah Hashim. Kakek ketiga namanya Abdul Manaf, ya Masya Allah. Lalu yang keempat namanya Qusay, ya Qusay. Dan yang kelima adalah Kilab bin, ya Kilab, dan keenam adalah Murrah. Jadi di masa kekuasaan atau di masa pemerintahan ini, yaitu Kilab inilah kemudian diberi nama Zulhijjah. Itu terjadi pada tahun 412 Masehi. Jadi masih jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Taib. Bulan Zulhijjah itu memiliki beberapa keutamaan. Di antara tadi sudah kita sebutkan di awal, dia sebagai salah satu bulan haram, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah At-Taubah ayat 36. Selain itu, bulan Zulhijjah juga dikenal dengan nama bulan haji, ya, bulan haji. Yang mana Allah sebutkan misalkan di dalam surat Al-Baqarah 197, Allah berfirman di sana, Al-Hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jadala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang tertentu. Yang disebut dari bulan haji itu bulan apa aja para jemaah? Bulan-bulan haji, Asyhurum Ma'lumat, disebut sebagai bulan-bulan haji. Bulan apa saja ini? Ya, dimulai dari bulan Syawal, lalu bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Nah, jadi itu 3 bulan yang disebut sebagai bulan haji. Jadi puncaknya ada di bulan Zulhijjah. Lalu di dalam lanjutan ayat Allah menjelaskan di sana, faman farada fihinnal hajja, siapa yang sudah bertekad, berniat, ya, memiliki azam yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji, maka Allah menyatakan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Maka janganlah kalian berkata-kata dengan kata-kata yang jorok. Jangan juga berbuat dengan perbuatan yang fasik, perbuatan dosa, dan jangan juga berdebat di dalam melaksanakan ibadah haji. Para jemaah, ketika jenengan membaca ayat seperti ini dalam menjalankan ibadah haji, Allah memberikan larangan seperti dalam Al-Quran. Tidak boleh berkata jorok, tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh berdebat. Maka yang kita bayangkan, masa orang beribadah bisa seperti itu? Ada nggak di sini yang sudah pernah haji? Ada? Ya. Ada nggak yang sudah pernah haji, pernah nggak mendapati yang seperti ini? Ada orang yang berkata-kata jorok, orang yang berdebat, orang yang berbuat fasik di sana. Ada nggak ketika jamaah haji? Musim haji seperti sekarang musim haji ini? Iya. Ya emang seperti itulah kenyataannya para jemaah, bahwasanya di sana itu kan banyak sekali, ya, dari berbagai macam negara, berbagai macam latar belakang itu. Akhirnya ketika ketemu, ya banyak terjadi hal-hal yang ya sebenarnya tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang ibadah, apalagi ibadah haji kan gitu ya. Tapi pada kenyataannya dulu, ya, guru kami misalkan seperti Dr. Kiai Haji Agus Basori itu sampai hampir wafat, terinjak-injak oleh orang-orang Syiah di sana kan gitu. Ya. Nah, itu kalau yang saya saksikan sendiri ketika saya haji, ya banyak orang sampai pukul-pukulan, gebuk-gebukan itu banyak gitu di sana. Ya. Ya, subhanallah. Itulah bahwasannya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan di dalam Al-Qur'an tentang hal tersebut. Nah, apalagi masuk debat itu ya sangat banyak sekali. Setiap saat kita mendengar orang debat dengan suara tinggi kan gitu. Nah, mungkin tabiat mereka seperti itu gitu. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya, bulan Zulhijjah itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj sebagai bulan ma'lumat, bulan yang telah ditentukan. Di dalam firman Allah
surat Al-Hajj 28 Allah menyatakan di sana liyasyhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya. Supaya mereka itu menyaksikan kemanfaatan-kemanfaatan bagi mereka dan mereka itu menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah dalam hari-hari yang ditentukan, yaitu bulan Dzulhijjah ini. Baik. Itu tadi diantara penyebutan dari bulan Dzulhijjah. Lalu apa keutamaan yang ada di dalam bulan Dzulhijjah ini? Maka tentunya melihat bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang agung dalam agama kita, pasti memiliki banyak keutamaan. Di antaranya keutamaan di dalam bulan Dzulhijjah ini yang sudah sering sekali kita dengar dari awal Dzulhijjah kemarin ya, termasuk yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari misalkan di sana bahwasanya di dalam bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan amal soleh itu paling dicintai dan paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah sangat sering kita dengar hadisnya, ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashr. Tidak ada kumpulan hari-hari yang mana di dalam hari-hari tersebut amal soleh itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu hari yang 10 awal bulan Dzulhijjah. Lalu kemudian di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di sana disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu wala ahabbu ilallah." Jadi tidak ada hari-hari yang itu lebih agung dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala al-amalu fihinna, untuk mengerjakan amal di dalamnya, min hadhil ayyamil ashr, daripada hari-hari 10 ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Maka ini tentu keutamaan yang sangat besar kalau kita beramal soleh, apapun amal soleh yang bisa kita kerjakan di hari-hari ini, maka itu nilainya itu lebih Allah cintai daripada hari-hari yang lainnya, bahkan melebihi jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad lalu kemudian tidak kembali, ya keluar membawa harta dan jiwanya, tidak kembali dengan sesuatu apapun, artinya dia mendapatkan mati syahid. Baiklah para jemaah. Kemudian keutamaan yang lainnya dari bulan Dzulhijjah ini, bahwasanya ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai afdalu ayyamid dunya, hari-hari dunia yang paling utama. Hari-hari yang paling utama di dunia ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya al-ashr, yakni asradul hijjah, bahwasanya hari-hari dunia yang paling utama itu adalah 10, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi kemudian termasuk juga yang menjadikan utamanya bulan Dzulhijjah itu adalah bahwasanya di dalam bulan Dzulhijjah ini, di sana itu terkumpul berbagai macam ibadah-ibadah yang utama dalam agama kita ini. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya beliau menjelaskan ya, bahwasanya walladzi yadhhar anna sababa fi imtiyazi ashratil hijjah limakani ijtima'i ummahatil ibadah fihi. Yang nampak bahwasanya yang menjadikan sebab mengapa bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang sangat istimewa, yaitu karena berkumpulnya ibadah-ibadah yang utama di dalam hari-hari itu. Seperti apa? Ya sholat, ya semua hari ada sholatnya. Lalu puasa, ya puasa dari awal Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Ya, lalu kemudian juga ada sedekah, ada kurban, ada haji, nah, ada umroh juga ya. Dan itu tidak ada di hari-hari yang lain selain daripada hari-hari ini. Maka inilah yang menjadikan bahwasanya bulan Dzulhijjah itu memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Baiklah para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah tahu dan sudah paham bahwasanya bulan Dzulhijjah itu begitu istimewa, ya, begitu banyak keutamaannya. Maka sekarang momen apa yang terjadi di bulan Dzulhijjah? Momen penting apa yang terjadi di bulan Dzulhijjah? Ya, maka kalau kita bisa kelompokkan dari momen-momen yang ada itu, ya di sana ada banyak ya, ada beberapa momen diantaranya. Misalkan yang pertama ya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 awal Dzulhijjah yang tadi sudah kita sebutkan keutamaan-keutamaannya. Nah,
Kalau di momen seperti ini, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk berlomba-lomba mengisi hari-hari yang 10 awal itu dengan berbagai macam amal ibadah atau amal soleh, apapun itu. Ya, mulai dari puasa atau sholat sunnah, baca Quran, sedekah, infak, dan yang lainnya. Ya, termasuk juga berbakti kepada orang tua dan yang lainnya, itu termasuk amal yang sangat utama yang bisa kita kerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Lalu kemudian di tanggal 8 itu ada momen yang namanya disebut sebagai hari Tarwiyah. Apa itu hari Tarwiyah nanti kita jelaskan. Lalu kemudian tanggal 9 di sana dikenal sebagai hari Arafah. Lalu tanggal 10-nya dikenal sebagai hari Nahr atau Idul Adha. Lalu kemudian setelah itu ada tanggal 11, 12, 13, ya itu dikenal sebagai hari-hari Tasyrik. Lalu kemudian sisanya ya sampai akhir dengan bulan Dzulhijjah, ya maka itu termasuk ya bulan haram, ya termasuk bulan yang memiliki keutamaan di dalamnya. Baiklah para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu, kita mulai tadi 1 sampai 9, ya, 1 di awal Dzulhijjah sudah kita jelaskan keutamaannya. Nah, dengan keutamaan tersebut, ya amal-amal yang bisa kita kerjakan di awal Dzulhijjah juga sudah kita jelaskan. Termasuk diantaranya, ya yang pesan Nabi SAW untuk kita amalkan di awal-awal Dzulhijjah. Ya tadi dalam hadis riwayat Muhammad, di sana Allah menyebutkan Rasulullah SAW bersabda di sana bahwasanya fa'aksiru fihinna ya minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah oleh kalian ya di hari-hari itu, 10 hari pertama itu dengan ibadah berupa apa? Mengucapkan tahlil, kalimat la ilaha illallah, atau kalimat takbir mengucapkan Allahu Akbar, dan juga tahmid mengucapkan alhamdulillah. Dan ini bisa terkumpul dalam lafadz yang biasa kita sebut dengan takbiran ya. Jadi takbiran itu diperintahkan oleh Nabi SAW itu untuk diperbanyak sejak awal Dzulhijjah ya, sejak awal Dzulhijjah. Dan termasuk juga diamalkan oleh para sahabat ya, sahabat ya termasuk sahabat Abu Hurairah dan sahabat yang lain juga itu mereka bertakbir sejak awal Dzulhijjah. Baik. Lalu kemudian termasuk juga amalan yang bisa kita kerjakan di awal-awal Dzulhijjah ya, selain takbiran tadi ya, selain semua amal soleh yang khusus di sana yang bisa kita kerjakan ya tadi, nanti kita ada ibadah puasa ya, puasa dari awal Dzulhijjah. Karena Nabi sendiri di riwayat Abu Dawud ya, di sana disebutkan Nabi SAW itu berpuasa 9 hari awal Dzulhijjah. Jadi beliau itu berpuasa di 9 hari awal Dzulhijjah. Nah, termasuk amal soleh juga kalau misalkan bagi yang tidak sempat untuk berpuasa, mungkin karena kerja ataupun ya kesibukan yang lainnya sehingga berat untuk berpuasa ya, apalagi juga masyarakat belum banyak puasa sehingga agak berat kalau puasa sendirian gitu, dan ingin tetap dapat pahala puasa ya bisa, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memberi makan orang yang berpuasa. Nah itu dalam hadisnya disebutkan bahwasanya di sana orang yang memberikan orang yang berpuasa maka dia akan mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala yang berpuasa sedikit pun. Nah itu yang bisa kita lakukan di antara hari-hari tersebut. Nah itu hari 1 sampai hari 9 ya para jamaah. Nah termasuk juga di hari tanggal 1 sampai 9 itu bagi yang sudah punya niat kurban kan tanggal 10 ya dari hari Idul Adha. Maka di hari 1 sampai 9 itu kalau sudah punya niat dan sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah maka dilarang untuk memotong kuku dan memotong rambut ya. Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah ya wa arada ahadukum an yudahi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Ya, apabila salah seorang dari kalian itu melihat hilal Dzulhijjah tanggal 1 dan ingin salah seorang dari kalian untuk berkorban, maka hendaklah dia menahan diri untuk tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku-kukunya. Baik, jadi itu termasuk di antara amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di awal-awal bulan Dzulhijjah. Baik, lalu kemudian di khusus hari ke-8, hari Tarwiyah. Mengapa disebut dengan hari Tarwiyah?
Ada yang tak pernah dengar para jamaah mengapa disebut dengan hari tarwiyah? Ya, kita sering ya kalau misalkan di haji itu kan hari ke-8 disebut sebagai hari tarwiyah. Nah, apa sih hari tarwiyah itu? Mengapa disebut hari tarwiyah? Dulu zaman dahulu orang-orang itu kalau mau berangkat haji itu kan puncak haji tanggal 9 di hari Arafah. Mereka berangkat ke Arafah. Setelah itu tanggal 10, 11, 12, 13 mereka akan mabit di Mina, kan gitu. Nah, biasanya ketika orang-orang dulu sebelum berangkat ke Arafah itu mereka menyiapkan bekal dulu. Termasuk bekal yang disiapkan yaitu air. Ya, karena di sana kan nggak ada air zaman dulu kan. Kalau sekarang sudah ada ya disediakan, sudah ada petugas yang menyediakan air-air ya, termasuk air zam-zam juga di Padang Arafah maupun di Mina. Nah, kalau dulu kan tidak ada. Jadi masing-masing jamaah itu mereka itu yatarawuna. Jadi mengambil bekal air ya, termasuk air zam-zam ya. Kalau di Masjidil Haram kan ada air zam-zam. Nah, ketika mereka banyak melakukan yatarawuna pada tanggal 8 Zulhijjah, maka kemudian disebut sebagai hari tarwiyah. Ya, hari tarwiyah. Karena mereka itu mengambil bekal air zam-zam untuk dibawa menjalankan ibadah haji. Lalu kemudian sebab yang lainnya mengapa juga disebutkan sebagai hari tarwiyah disebutkan dalam kitab ya Al-Binayah Syarhul Hidayah. Di situ dijelaskan di sana bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam kan beliau itu bermimpi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra beliau yaitu Nabi Ismail, kan itu. Nah, dalam kitab tersebut disebutkan bahwasanya mimpi itu terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah. Karena beliau bermimpi ro'a dari kata ro'a, maka kemudian beliau itu memikirkan mimpi itu, akhirnya kemudian bertanya kepada putranya dan kemudian putranya membenarkannya. Maka kemudian disebutlah hari mimpi itu dengan hari tarwiyah. Ya, disebabkan karena ro'anya Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Nah, itulah diantara penyebutan mengapa disebut sebagai hari tarwiyah. Lalu kemudian apa amalan yang bisa kita kerjakan di hari tarwiyah? Untuk jamaah haji, ya jelas jamaah haji itu bagi yang mengambil haji tamattu, maka mereka mulai mengerjakan ihram haji. Jadi kalau haji tamattu itu kan mereka berangkat dari mikot itu mengambil ihramnya untuk umroh. Setelah sampai di Mekah, lalu kemudian di sana menjalankan ritual umrohnya ya dari tawaf, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian sa'i dan tahallul umroh. Selesai, habis itu selesai. Nah, kalau kemudian sudah masuk hari ke-8, maka mereka mulai lagi untuk mengenakan baju ihramnya dengan niat umroh haji. Nah, itu untuk bagi mereka yang berhaji tamattu. Selain haji tamattu, ada haji apa lagi berjamaah? Macam haji ifrad, ya haji ifrad. Terus selain haji ifrad ada apa lagi? Ada 3 macam kan? Tamattu, ifrad, sama apa? Qiran, ya. Nah, Masya Allah ya. Jadi ada tamattu, ya ifrad dan qiran. Adapun yang ifrad dan juga qiran itu sejak datang berangkat ke Mekah, mereka ngambil di mikot, mengambil ihram, lalu kemudian sampai di Mekah menjalankan tawaf, tawaf salat sunnah, kemudian sa'i. Selesai sa'i tidak tahallul, mereka tetap dengan ihramnya sampai ke hari tarwiyah, tetap masih pakai ihram. Jadi tidak ganti, tidak lepas, tidak pakai baju. Jadi kalau yang tamattu ya di awal datang mereka bisa pakai itu dulu, pakai baju biasa dulu. Nah, tapi kalau yang ngambil qiran dan ifrad ya tidak ganti. Terus sejak datang, sejak berangkat sampai masuk hari haji sampai tanggal 10 itu baru nanti bisa tahallul haji. Nah, baik. Nah, itu bedanya.
Lalu kemudian jamaah haji pada tanggal 8 pada hari tarwiyah ini, setelah mereka memulai ihram bagi yang tamattu dan yang lainnya yang ifrad dan qiron sudah pakai baju ihram ya, mereka semuanya berangkat menuju ke Mina. Menuju ke Mina pada waktu duha ya, lalu mereka banyak bertalbiyah untuk haji ya. Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Nah, di sana di Mina mereka itu melaksanakan sholat duhur, sholat asar, ya, sholat maghrib, sholat isya, sampai sholat subuh. Masing-masing dikerjakan pada waktunya. Untuk sholat duhur, asar, dan isyanya bisa dikosor. Ya, dikosor aja tanpa dijamak. Ya, kalau di Mina pada hari tarwiyah ini. Lalu malamnya bermalam di Mina. Ini secara urutannya seperti itu, idealnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya kalau sekarang dilaksanakan seperti ini, khususnya dari bagi jamaah haji Indonesia itu susah ya, berat yang reguler. Karena jamaahnya banyak yang sepuh gitu kan. Dan ini amalan ini juga bukan termasuk rukun ya, bukan termasuk hal yang wajib dalam haji. Maka kemudian kalau jamaah haji Indonesia biasanya langsung tanggal 9 itu langsung menuju ke Arafah. Ya, langsung menuju ke Arafah. Nah, baik. Nah, itu bagi mereka yang di tanah suci menjalankan ibadah haji pada hari tarwiyah. Nah, terus bagi yang tidak haji bagaimana? Apakah ada amalan khusus di hari tarwiyah? Ya, ada sebuah hadis yang sering disampaikan oleh para penceramah dan juga banyak diamalkan oleh masyarakat ya. Masyarakat kita banyak yang puasanya mereka 2 hari, puasa tanggal 8, puasa tanggal 9. Jadi mengambil puasanya 2 hari, tanggal 8 dan tanggal 9. Mereka bersandar kepada sebuah hadis yang di sana berbunyi saumu yaumit tarwiyah kafaratu sanah wa saumu yaumi arafah kafaratu sanatain. Jadi puasa pada hari tarwiyah itu akan menjadi penghapus dosa selama 1 tahun. Sedangkan puasa pada hari Arafah itu akan menjadi penghapus dosa selama 2 tahun. Nah, hadis ini diriwayatkan ya katanya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Akan tapi pada kenyataannya menurut penelitian para ulama bahwasanya hadis ini hadis palsu ya, tidak bisa dijadikan landasan. Sehingga kalau kita mau berpuasa ya tidak mesti tanggal 8 tanggal 9-nya. Bisa dari tanggal 1-nya. Karena dalam hadis riwayat Abu Dawud kan Nabi sendiri pernah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Ya, semakin banyak kita puasa ya tentunya insya Allah semakin baik. Karena apa? Karena 1 hari aja puasa itu akan menjauhkan kita dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan kan gitu, 1 hari. Nah, apalagi kalau misalkan kita banyak berpuasa, terutama lagi di hari-hari yang sangat utama di awal-awal Dzulhijjah, maka di sana lebih banyak lagi faedah yang bisa kita dapatkan dengan ibadah puasa. Baik, itu tadi tanggal 8 atau hari tarwiyah. Lalu kemudian kita masuk kepada sekarang tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Ya, mungkin sebelum dilanjutkan, ya mungkin saya perlu sampaikan juga bahwasanya mungkin nanti akan bertanya gitu ya, dari jamaah bertanya, bagaimana kalau misalkan kita berbeda dengan di Saudi misalkan ya. Sekarang kan Saudi udah hari raya, kita di sini masih Arafah kan, mesti gitu. Pertanyaan ini selalu muncul setiap tahun kan seperti itu. Ya. Ya kalau saya sendiri melihat ya alhamdulillah saya sendiri itu kan tergabung di dalam konsorsium Ru'yah Hilal Hakiki itu sejak tahun 2015. Sampai sekarang juga masih di sana. Jadi setiap bulan kita selalu ada kegiatan untuk observasi hilal. Jadi setiap kali masuk atau setiap kali akhir bulan dan awal bulan kita mengobservasi bulan, kapan bulan muncul, kapan bulan ini. Nah, seperti itu. Sehingga kita punya data terkait dengan kemunculan hilal tersebut. Nah, lalu kemudian ketika terjadi perbedaan seperti sekarang ini bagaimana? Ya sudah, perbedaannya sudah dari dulu juga berbeda ya. Penentuan awal bulan itu berbeda. Ada yang mengikuti ru'yah global, ya ada yang mengikuti ru'yah lokal kan gitu. Ya kita nggak bahas di situ, kita nggak bahas perbedaan itu dan tidak mentarjih untuk saat ini ya, tidak mentarjih.
Hanya mungkin yang perlu kita tekankan bahwasanya dengan adanya perbedaan seperti ini, maka kita tentunya harus bisa menyikapi dengan bijak ya, menyikapi dengan baik, jangan kemudian menjadi fitnah. Karena sudah dari dulu juga sudah sering berbeda kan gitu ya, sudah sering berbeda. Ya, maka tinggal kita menyikapinya dengan baik. Jangan kemudian dijadikan ini sebagai sumber fitnah. Misalkan seperti apa? Misalnya ketika ada yang mengikut bahwasanya hari rayanya seperti di Saudi sekarang udah hari raya. Lalu kemudian ketika masih ada di sini yang berpuasa, puasa Arafah misalkan seperti sekarang, lalu kemudian dia terang-terangan ya di depan yang masih puasa. Nah, ini kan menjadi fitnah, tidak baik kan gitu. Ya. Apalagi kemudian kalau misalkan sampai mengatakan bahwasanya oh kamu ini salah, kamu ini sesat dan sebagainya, ya naudzubillah ya. Ini adalah kalau sampai ada yang mengatakan wah kamu ini perbuatannya bid'ah dan segala macamnya, nah ini yang mengatakan seperti itulah yang bid'ah, karena dari zaman dulu sudah ada perbedaan seperti ini kan gitu ya, dan tidak saling membid'ahkan. Jadi ya silakan. Jadi yang berkeyakinan bahwasanya mengikuti ru'yah global misalnya ru'yah Saudi atau ru'yah lokal ru'yah Indonesia gitu ya, ya monggo silahkan diamalkan. Yang jelas kalau misalkan di tengah masyarakat atau di tengah masyarakat yang di sana, ya sebaiknya supaya tidak terjadi fitnah ya mengikuti mayoritasnya. Ya. Jangan kemudian ketika yang lain masih berpuasa kemudian di sana sudah berpesta misalkan seperti itu. Nah, ini kan kurang baik juga. Atau mungkin yang lainnya itu sudah berada dan kemudian yang satunya itu sebaliknya. Nah, itu kurang baik juga. Jadi ya bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu aja dalam menyikapi fitnah. Baik. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan yaitu hari Arafah. Hari Arafah yaitu hari tanggal 9 Zulhijjah. Nah, sebab di antara sebab perbedaan ya yang ulama yang berpendapat bahwasanya hari Arafah itu acuannya adalah mengikuti wukuf di padang Arafah. Jadi kalau kemarin wukufnya itu hari Selasa ya. Hari Selasa berarti itu hari Arafahnya. Ada yang seperti itu. Tapi yang lain juga berpendapat bahwasanya hari Arafah itu ya tanggal 9 Zulhijjah. Jadi manapun berada pokoknya di tanggal 9 ya itulah hari Arafahnya. Ya karena memang hari Arafah itu juga ditetapkan tanggal 9 Zulhijjah. Kembali lagi kepada perbedaan tadi, yaitu perbedaan bagaimana menetapkan awal bulan. Apakah mengikuti ru'yah global ataukah ru'yah lokal. Nah, baik. Nah, disebut hari Arafah. Mengapa disebut hari Arafah? Ini ada banyak pendapat yang mengatakan mengapa kok dinamakan dengan nama hari Arafah. Di antaranya misalkan disebut hari Arafah itu diambil dari kata ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Ta'aruf. Ya, ta'aruf itu kenalan gitu ya. Kenalan. Ya. Mengapa kok seperti itu? Ya karena manusia pada hari itu mereka semuanya pada berkumpul ya di padang Arafah dari berbagai macam negara, berbagai macam latar belakang, akhirnya mereka saling kenalan, saling ta'aruf. Ya. Itu diantara salah satu sebabnya mengapa dinamakan Arafah. Kemudian yang berikutnya disebut sebagai Arafah. Kenapa? Karena di situ diambil dari kata i'tiraf. Ya, i'tiraf itu apa? Semacam pengakuan. Mengapa? Karena pada hari Arafah jamaah haji yang wukuf di sana itu mereka semua pada mengakui dosa-dosanya selama ini, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu mereka memohon agar dosa-dosa yang selama ini sudah ini dimaafkan, ya. Dan mereka dibebaskan dari api neraka. Jadi ini diambil dari kata i'tiraf. Dari Arafah diambil dari kata i'tiraf. Ya, semacam kayak ada pengakuan di sana, pengakuan dosa yang dilakukan oleh para jamaah yang sedang wukuf di Arafah. Lalu kemudian juga Arafah itu bisa diambil dari kata araf. Araf itu maknanya seperti apa? Parfum yang memiliki aroma yang sangat wangi. Ya. Mengapa demikian? Ya karena mereka yang
sudah menjalankan ibadah di padang Arafah atau wukuf itu, diharapkan mereka semua sudah bersih dari dosa-dosanya dan mereka menjadi manusia-manusia yang wangi secara hakikatnya, yaitu ya bersih dari dosa dan menjadi amal-amalnya yang baik saja. Ya, itu. Lalu kemudian juga dikatakan Arafah karena dulu dikatakan bahwasanya Nabi Adam dan Ibunda Hawa itu ketika diturunkan dari surga ke muka bumi ini kan dalam posisi terpisah kan gitu ya. Lalu kemudian mereka bertemu kembali ya itu di tempat itu, yaitu di Gunung Arafah atau dikenal sebagai Jabal Rahmah oleh orang sekarang. Ya, sehingga ketika mereka bisa kumpul ketemu kembali di tempat itu, maka tempatnya dinamakan dengan Arafah. Ya. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya dulu malaikat Jibril ketika mengajarkan manasik haji kepada Nabi Ibrahim, nah, itu lalu kemudian ditunjukkan oleh malaikat Jibril, ini tempatnya melakukan ibadah ini, di sini tempatnya melakukan ini. Nah, lalu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Arafta, apakah kamu sudah tahu?" Maka kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, araftu, ya, saya tahu. Maka kemudian itulah kemudian dikenal sebagai Arafah. Ya. Itulah diantara beberapa pendapat yang mengatakan mengapa sih kok disebut dengan Arafah. Ya, yang jelas ini hanya pendapat-pendapat dari para ulama yang mencoba mengambil makna mengapa dinamakan Arafah. Jadi tidak ada ketentuan qot'inya dari dalil maupun ya dari Quran maupun dari Sunnah. Yang jelas ini adalah analisa dari para ulama. Nah, taib. Lalu kemudian di hari Arafah ini apa? Ada apa di sana di hari Arafah itu? Maka hari Arafah ini yang pertama tentu kita mengenal sebagai hari penyempurnaan agama kita, agama Islam. Dan hari penyempurnaan nikmat kepada umat Islam, yang mana terjadi di hari Arafah saat Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan ibadah haji wada. Turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, apa firmannya? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku penuhi atas kalian nikmat-nikmatku dan aku ridho kepada kalian Islam sebagai agama. Nah, disinilah kemudian hari Arafah dikenal dengan hari penyempurnaan agama. Karena setelah turun ayat ini, maka dijelaskan oleh para ulama tidak lagi turun ayat yang berisi halal, haram, perintah, larangan, tidak. Jadi ini adalah penyempurnaan agama Islam terjadi di hari Arafah. Sehingga kemudian karena itu menjadi hari yang sangat istimewa tentunya ya. Dan ini tidak ada di agama-agama yang lain. Yahudi, Nasrani tidak ada ayat seperti ini. Tidak ada ayat seperti ini. Karena mereka agamanya tidak sempurna. Yang sempurna hanya agama Islam, mendapatkan stempel dari langit bahwasanya agama Islam telah sempurna. Sehingga pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Di sana itu dari sahabat Thariq Ibn Shihab, beliau berkata, ada seorang laki-laki dari kalangan Yahudi datang kepada Khalifah Umar Ibn Khattab. Lalu dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina nazalat ma'syarul yahud lattakhadna dzalikal yaum 'idan." Jadi dia berkata, wahai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab waktu itu sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah, ada satu ayat di dalam kitab kalian yang kalian itu senantiasa membacanya. Sekiranya ayat itu turun kepada kami sebagai masyarakat Yahudi, ya, maka pasti kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Karena saking hebatnya ayat ini. Maka
Kemudian dikatakan di sana wa ayu ayatin, sahabat Umar menanyakan, ayat apa itu? Maka dia menjawab, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya, jadi ayat yang kita baca tadi. Maka kemudian sahabat Umar pun mengatakan, inni la a'lamul yauma alladzi nazalat fihi wal makan alladzi nazalat fihi nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafatin fi yaumi Jum'ah. Jadi sungguh aku benar-benar mengetahui bahwasanya itu terjadi, ya, benar mengetahui hari di mana itu diturunkan, tempat di mana itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terjadi di Arafah pada hari Jumat. Ya, itu kata sahabat Umar menjawab dari pernyataan orang Yahudi tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, asar diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, jadi itu tadi pertama bahwasanya Arafah hari penyempurnaan agama kita. Lalu kemudian yang berikutnya kedua, bahwasanya hari Arafah itu adalah hari pembebasan dari neraka. Hari pembebasan dari api neraka. Yang mana diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu bersabda, "Ma min yaumin aktsaru min ayyu'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Ya, tidak ada satu hari yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka melebihi daripada hari Arafah. Jadi ini luar biasa. Hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan hamba dari api neraka. Wa innahu la yadnu, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mendekat. Allah mendekat kepada mereka yang sedang wukuf di Arafah. Tsumma yubahi bihimul malaikah, lalu Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Fayaqul, Allah berfirman, ma arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi para jamaah, di hadis ini jelas sekali bahwasanya hari Arafah, ya seperti hari ini, adalah hari terbanyaknya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari api neraka. Lalu di sana juga bisa kita ambil faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah itu mendekat kepada mereka yang sedang menjalankan ibadah di hari Arafah. Maka di sini Allah punya sifat bisa mendekat. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih, ya. Jadi seperti tidak bisa kita ingkari bahwasanya Nabi menyatakan demikian, Allah mendekat. Ya. Lalu Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Jadi Allah juga membanggakan para hambanya di depan para malaikat. Dan tentunya bahwasanya apa yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu adalah sesuatu yang baik. Tidak mungkin Allah membanggakan sesuatu yang tidak baik. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ini adalah keutamaan yang ada di hari Arafah, ya. Lalu hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha azza wa jalla yubahi al-malaikata bi ahli Arafat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berbangga, ya, membanggakan kepada para malaikat itu siapa? Yaitu para ahli Arafah, orang yang sedang beribadah di padang Arafah. Allah berfirman, "Unzuru ila ibadi syu'san ubra." Perhatikan, lihatlah kepada para hambaku. Mereka dalam keadaan, ya, kusut dan acak-acakan. Nah, karena kalau di padang Arafah itu, apalagi zaman dulu, ya, kalau zaman sekarang mungkin sudah enak, ya, sudah ada tendanya, sudah ada AC-nya, kan gitu, ya, terjamin makanannya. Nah, kalau zaman dulu tidak ada tenda, tidak ada ini, tidak ada AC. Mereka ada di padang, ya, panas-panasan seperti itu, ya. Tapi subhanallah, ya, itulah bedanya ibadah dulu dengan sekarang, gitu, ya.
Ya, kalau sekarang dengan apa namanya fasilitas yang seperti lengkap seperti sekarang saja, kemarin diberitakan pada hari Arafah ada 10 ya jemaah haji kita yang wafat, ya jemaah haji Indonesia yang wafat di Padang Arafah. Ya. Ya, maka ini yang menunjukkan bahwasanya ya mudah-mudahan mereka diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan amal terbaiknya, menjadi husnul khotimah ya, wafat di Padang Arafah. Ya. Ya, kita tidak bisa membayangkan kalau dahulu seperti apa gitu ya, panasnya seperti itu, tidak ada air ya, tidak ada tenda, tidak ada AC gitu ya. Yang sekarang saja dengan fasilitas masih ada yang sakit, masih ada yang sampai wafat gitu. Dan zaman dulu bagaimana? Itu luar biasa para jamaah, itu memang luar biasa. Makanya Allah pantas berbangga kepada mereka. Mereka jauh-jauh datang dari negara asalnya. Kemudian mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan harta benda, ya, meninggalkan yang lainnya, datang ke Padang Arafah untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosanya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar dibebaskan dari api neraka. Maka pantas ya untuk mereka itu layak dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah para jamaah bahwasanya orang yang bisa menjadi atau berada di Padang Arafah itu dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa menjalankan ibadah di Padang Arafah. Amin ya. Oke. Lalu berikutnya para jamaah, hari Arafah itu juga dikenal sebagai hari doa. Hari berdoa. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman ya, dan berkata Tuhan kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku kabulkan bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Para jamaah, kalau kita perhatikan ini luar biasa para jamaah. Pertama, wa qala rabbukum, Allah menyatakan dan telah berkata Tuhan kalian. Ya, kita tahu semuanya bahwasanya dalam Al-Quran ayat dari awal sampai akhir adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ayat ini dipertegas kembali Allah Subhanahu wa qala rabbukum, dan telah berfirman Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada penegasan supaya kita nggak lupa bahwa ini loh, ini ucapannya adalah firmannya Allah, bukan ucapan yang lainnya. Apa isinya? Ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum. Dan ini luar biasa, ud'uni astajib lakum, mintalah, berdoalah kepadaku, aku kabulkan bagi kalian. Tidak ada pemisah satu huruf pun antara doa dengan ijabah. Kalau kita mau berdoa maka langsung ijabahnya tanpa ada pemisah, tanpa ada perantara, tanpa ada jeda. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku kabulkan bagi kalian. Jadi luar biasa para jemaah. Ini menunjukkan bahwasanya doa ini ya sangat-sangat diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang sangat suka kalau kita banyak meminta kepadanya. Berbeda dengan kita para jemaah ya. Kalau kita banyak dimintai biasanya kita sumpek kan gitu. Ini kok minta terus gitu ya. Enggak nyaman. Tapi Allah tidak demikian. Semakin kita banyak meminta kepada Allah, maka Allah semakin senang kepada kita. Semakin kita butuh kepada Allah, maka Allah akan semakin senang kepada kita. Ya, maka disinilah bahwasanya kita diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau nggak mau berdoa para jemaah? Kalau nggak mau berdoa, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbirun, ya, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu menyombongkan diri an ibadati, dari beribadah kepadaku. Jadi orang yang nggak mau doa dikatakan Allah sombong. Kenapa kok sombong? Karena dia banyak mengandalkan diri sendiri. Dan padahal para jemaah, kita pasti memiliki kekurangan, kita pasti memiliki kelemahan, bahkan kita banyak kurangnya kan gitu ya.
daripada banyak bisanya. Kira-kira kita banyak bisanya atau banyak nggak bisanya? Banyak nggak bisanya kan ya. Nah, maka kemudian kalau sampai ada orang yang sudah tahu dirinya banyak nggak bisanya, tapi kok masih nggak mau minta tolong sama Allah, berarti ini orang yang sombong kata Allah ya. Dia sombong. Kan kalau di dalam hadis itu kan batrul haq wa ghamtun nas ya. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Lah ini bukan lagi meremehkan manusia, meremehkan Allah gitu kan. Jadi dia menganggap Allah tuh nggak mampu gitu ya. Atau Allah nggak bisa menolong, atau dia merasa nggak butuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kemudian Allah nggak suka yang seperti ini ya. Jadi orang yang menyombongkan diri dari ibadati ya, dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, khususnya itu dengan doa tadi, karena doa adalah inti ibadah ya, doa adalah intinya ibadah. Maka dia akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari sisa neraka. Ya. Jadi inilah termasuk diantara sebab supaya kita bebas dari neraka adalah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak mau berdoa kepada Allah adalah sebab yang bisa menyeret orang ke neraka. Baik. Lalu kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lainnya, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi, dan apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku tentangku, maka katakanlah sesungguhnya aku ini adalah dekat. Aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa. Ya, maka mintalah ijabah kepadaku dan berimanlah supaya kalian mendapatkan petunjuk. Baik. Jadi tadi dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita perhatikan ini juga para jamaah ya, apabila bertanya kepadamu hambaku tentang aku. Kalau dalam Al-Quran itu kita kan banyak mendapati ayat-ayat yang ditanya wa yas'alunaka anil anfal, wa yas'alunaka anil jibal, wa yas'alunaka atau yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka ya anil khamri wal maisir. Itu kan banyak ayat yang melakukan seperti itu dengan konteks yas'alunaka. Biasanya seperti itu ketika ada sebabnya sahabat bertanya kepada Nabi, lalu Nabi menunggu firman Allah, lalu Allah menurunkan ayat yang menjawab pertanyaan sahabat tersebut kan gitu. Nah, tapi khusus tentang doa seperti ini tidak menunggu ada yang bertanya. Jadi Allah sudah memberikan di awal wa idza sa'alaka, dan nanti apabila ada yang bertanya kepadamu. Jadi tidak menunggu lagi orang yang bertanya, tapi pasti nanti akan bertanya, dan Allah sudah langsung memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad kalau ada yang bertanya tentang Allah itu bagaimana, maka katakan fa inni qarib, maka sebenarnya aku ini dekat. Allah dekat. Ujibu da'watad da'i, dan aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa. Jadi para jemaah, ini adalah luar biasa. Allah menyatakan kepada kita dekat. Kalau Allah menyatakan dekat, apakah kemudian kita merasa masih jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala? Karena banyak di antara kita, di antara manusia ini yang merasa dirinya itu jauh dari Allah, merasa dia nggak pantas untuk minta kepada Allah, sehingga apa, untuk minta itu harus cari-cari wasilah. Ya benar, di dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya wabtaghu ilaihi wasilah, carilah untuk sampai kepada Allah itu wasilah. Tapi wasilah yang masru', yang disyariatkan itu apa? Ya bukan yang seperti itu ya. Jadi wasilah bukan yang seperti itu. Wasilah yang masru' itu dalam agama kita diantaranya adalah wasilah dengan menyebut nama asma Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu ya, yang bisa kita gunakan. Dan ini banyak dicontohkan oleh Allah dan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan dalam doa Sayyidul Istighfar, misalkan seperti ketika sore seperti ini kita baca doa sore, ada Sayyidul Istighfar di sana. Diawali dengan wasilah itu di awal-awalnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu abu laka bi ni'matika wa abu bidami faghfir wa abu bidami. Sampai di situ itu belum ada doanya. Itu semuanya masih wasilah. Ya. Kalau jenengan baca terjemahannya itu enggak ada doanya sampai di situ. Itu semuanya hanya pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pengakuan dosa kita. Baru kemudian setelahnya apa? Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli itu doanya, maka ampunilah aku. Jadi sebelum kala itu semuanya adalah wasilah.
ya. Itu wasilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita memuji Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, ya. Lalu kemudian wasilah yang bisa kita gunakan juga yang kedua adalah wasilah dengan amal soleh yang sudah kita kerjakan. Nabi sendiri SAW pernah mencontohkan kepada kita, ya, ada 3 orang yang sedang dalam perjalanan kemudian masuk gua dan guanya tertutup oleh batu, ya. Maka mereka kemudian sepakat bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan melainkan mereka berdoa kepada Allah dengan wasilah amal soleh yang sudah mereka kerjakan. Ya, di antara amal soleh yang mereka kerjakan, yang satu adalah berbakti kepada orang tua, ya. Kemudian yang satu adalah menjalankan amanah pegawainya, ya, harta pegawainya dijaga. Kemudian yang ketiga adalah menghindari perbuatan dosa zina, ya. Maka kemudian setelah mereka itu berdoa dengan amal itu, maka dikabulkan dan mereka selamat bisa keluar dari gua. Lalu kemudian juga termasuk wasilah yang masyru' dalam agama kita, ya, bahwasanya itu kita minta wasilah didoakan oleh orang yang soleh yang masih hidup, yang kita bisa berkomunikasi langsung kepada orang tersebut. Ya, kalau misalkan sekarang di sini kita minta didoakan oleh misalkan siapa? Misalkan oleh Imam Masjidil Haram. Pimpinannya sekarang adalah Profesor Dr. Syekh Sudes, misalkan seperti itu, ya. Kita berdoa, ya Syekh Sudes, doakan saya agar saya dikabul oleh Allah. Apakah ini doa yang masyru' kalau kita di sini seperti ini? Disyariatkan nggak? Enggak, karena kita nggak langsung nggak bertemu dengan beliau dan beliau nggak bisa mendengar apa yang kita sampaikan, ya. Soalnya kalau misalkan kita bertemu langsung atau mungkin barangkali kita bisa mengirim WA ke beliau, ya. Di WA beliaunya dibikin pesan gitu kan, ya Syekh, Fadilah Syekh, ya Ana min Indonesia gitu kan. Terus tuliskan hajatnya, doakan saya di depan Ka'bah ketika misalkan doa, apakah misalkan pas saat doa kunut misalkan pas Ramadan kemarin misalkan, ya itu bisa, itu masyru' seperti itu karena kita bisa menyampaikan secara langsung. Atau kalau misalkan sekarang jenengan punya teman atau kerabat yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci, ya mereka di sana di tempat-tempat yang dimuliakan, mereka doanya insya Allah mustajab kan gitu. Jenengan kalau langsung minta saja, misalkan temanku Fulan doakan saya ya gitu, dari sini jangan teriak-teriak seperti itu, kira-kira nyampe nggak itu? Dan tidak nyampe, itu nggak masyru' ya. Nah, yang masyru' kalau misalkan jenengan bisa kirim pesan, ya WA ataupun yang lainnya dikirim ke temannya, tolong ya doakan saya nanti di waktu ini ya, itu masyru' yang seperti itu boleh, ya. Jadi itu di antara wasilah yang bisa kita gunakan. Nah, termasuk kalau misalkan kepada orang yang mati bagaimana? Ya kalau orang yang mati itu Allah menyatakan dalam Al-Quran itu mereka tidak bisa mendengar kita, maka itu tidak disyariatkan, tidak bukan wasilah yang masyru', ya. Yang lebih baik adalah kita mendoakan mereka karena mereka yang di kuburan itu tidak bisa beramal, tapi mereka bisa menerima kiriman doa dari kita atau kiriman amal dari kita. Baik, ya itu tadi terkait dengan wasilah dalam berdoa, ya. Hari Arafah adalah hari berdoa, yang mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda kepada kita, khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ya sekarang kita masih di tanggal 9 Zulhijjah, ya mudah-mudahan kita masih bisa berdoa di hari ini dan mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan juga para nabi sebelumku, yaitu mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarikalah, yang maha esa satu-satunya tidak ada sekutu baginya, lahul mulku baginya segala kerajaan, walahul hamdu dan baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia terhadap segala sesuatu adalah maha kuasa. Ini hadis yang hasan, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Lalu kemudian di hadis yang lainnya diriwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah juga disebutkan di sana bahwasanya beliau bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ini yang penting para jamaah.
kadang itu kita itu sudah banyak berdoa gitu ya, tapi kok kita merasa doa kita kok nggak dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu. Kenapa? Di antara sebab penghalang doa, ya itu di antara juga dari makanan ya, makanan haram, ya, kemudian pakaian haram, ya, kemudian juga harta apa yang haram, rezeki yang haram itu menjadi penghalang doa sebagaimana disebutkan dalam hadis di Arba'in Nawawi ya. Nah, termasuk juga di antara penghalang doa supaya doa itu tidak menjadi mustajab, di antaranya seperti hadis ini. Ya, di sini Rasulullah memberikan tata cara berdoa supaya mustajab. Yaitu beliau bersabda kepada kita, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian itu yakin doanya dikabulkan. Ya. Coba jenengan cek kira-kira doa mana yang selama ini belum diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah yakinkah bahwasanya doa itu dikabulkan? Ya. Kalau belum yakin, ya itulah di antara sebabnya bahwasanya doanya belum dikabulkan. Kalau kita berdoa harus yakin bahwasanya Allah bisa mengabulkan doa kita. Baik, kemudian wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan hati yang main-main lah, tidak serius. Nah, ini penting dalam berdoa. Makanya dalam hal ini kalau kita berdoa bukan kemudian yang baik itu panjang-panjangan doanya, banyak-banyak doanya dalam bahasa Arab tapi nggak ngerti belas apa yang dibaca, bukan seperti itu. Lebih baik doa itu ya yang mantap, yang sesuai dengan hajat kebutuhan kita, yang itu ya apa namanya, ya benar-benar kita itu butuh di situ, sehingga kita kalau merasa butuh itu kan kita ngarep banget kan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita doa itu baca asal baca aja nggak ngerti apa yang dibaca, nah inilah yang kemudian juga kita kadang nggak tahu ya yang dikabulkan yang mana, yang nggak dikabulkan yang mana, karena doa yang kita baca banyak tapi kita nggak ngerti artinya. Nah, lebih baik ya doa seperti itu difahami. Kalau memang lebih bagus lagi ya kita doa dengan bahasa Arab, dengan mengambil doa dari Al-Quran, mengambil doa dari hadis, tapi kita faham, sehingga itu menjadi doanya mantap, bukan doa yang lalai gitu. Taib. Jadi ini para jamaah, dan juga di hadis yang lainnya bahwasanya di sana disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu malu ya ketika ada seorang hamba yang menengadahkan tangannya kemudian kembali dalam keadaan hampa, tidak dikabulkan. Jadi termasuk di antara ada berdoa ya kita menengadahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di hadis yang lain juga disebutkan di sana bahwasanya kalau dalam berdoa itu ya Allah suka itu kalau kita berdoa itu apa istilahnya? Nyereng gitu ya. Nyereng dalam bahasa Jawa itu, terus minta sampai dikabulkan, nggak putus asa. Dan kalau kita putus asa dalam berdoa, maka itu termasuk juga sebab ya tidak dikabulkan doa. Jadi saya sudah berdoa tapi Allah nggak mau mengabulkan doa saya. Nah, ini adalah termasuk diantara sebab-sebab doa kita tidak mustajab. Nah, maka seperti sekarang ini di hari Arafah ya, hari yang terbaik untuk berdoa, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baik doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah nanti memberikan ijabah dalam doa-doa kita. Taib. Kemudian hari Arafah. Hari Arafah termasuk hari yang paling utama untuk mengerjakan puasa sunnah ya, bagi yang tidak haji tentunya. Bagi yang tidak haji, maka di sana dianjurkan untuk berpuasa Arafah. Dan ini termasuk puasa yang paling utama. Yang mana di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan di sana siyamu yaumi Arafah atasibalullah ya yukaffiru sanah allati qablah was sanah allati ba'da. Yaitu puasa pada hari Arafah, maka saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai penghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Jadi puasa satu hari menghapuskan dosa selama dua tahun. Ini sudah sering kita dengar dan sudah sering kita amalkan. Maka kalau kita gabungkan misalkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di sana beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, salah satun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul madlum. Jadi ada tiga yang tidak ditolak doanya. Yang pertama orang puasa sampai dia berbuka atau ketika dia sedang berbuka puasa.
Lalu kemudian yang kedua adalah imam yang adil, dan kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang terzalimi. Nah, maka kalau kita gabungkan hadis ini, hadis orang yang berpuasa dengan hadis hari Arafah, maka itu adalah top-topnya doa. Doa terbaik di hari Arafah, doa yang tidak ditolak adalah doa orang yang berpuasa. Jadi kalau kita sedang berpuasa di hari Arafah, maka silakan perbanyak doa, minta doa apa saja untuk kebaikan dunia akhirat, silakan. Ya, yang mungkin punya hutang silahkan dimintakan doanya agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dilunasi hutang-hutangnya. Yang mungkin ada yang sakit, minta juga seperti diberi kesembuhan. Ya, kemudian juga yang masih misalkan butuh apapun hajat, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah. Ini masih ada waktu, ya silakan nanti kita manfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama jangan lupa bahwa yang tadi sudah kita sebutkan, di hari Arafah ini adalah hari terbanyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba dari neraka. Maka kita juga mohon kepada Allah agar kita dijadikan termasuk hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka di hari Arafah ini. Baiklah para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di hari Arafah, maka Allah berfirman, "Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masyaril haram." Jadi apabila kalian sudah berpaling dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu di Masyaril Haram. Maka ini bagi jamaah haji, mereka di hari Arafah ini, ya mereka itu berangkat menuju padang Arafah untuk menjalankan ibadah wukuf yang dimulai dari setelah zuhur sampai maghrib. Dan kemudian di sana mereka menjalankan sholat zuhur dan asar secara jamak dan qasar, lalu di sana mendengarkan khutbah Arafah dan banyak berdoa. Ya, banyak berdoa di padang Arafah. Lalu kemudian setelah itu mereka setelah maghrib, ya setelah matahari terbenam, mereka berjalan menuju ke Muzdalifah. Nah, itu yang yang normalnya seperti itu, yang mengerti petunjuk Nabi bahwasanya dari Arafah menuju ke Muzdalifah dan kemudian mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Dan kalau di bermalam di Muzdalifah ini para jamaah, ya kalau di padang Arafah, ya kita itu di sana itu seperti benar-benar kayak di padang mahsyar itu ya. Jadi semua serba putih, kemudian kita di sana berpanas-panasan seperti itu ya. Kita bisa membayangkan nanti di padang mahsyar, matahari di atas kepala dengan jarak 1 mil gitu ya. Ya, di Arafah seperti itu. Lalu kemudian ya tentunya tidak sepanas ya kalau nanti di di padang mahsyar ya, di padang Arafah. Lalu kemudian ketika sampai di Muzdalifah, ya kita bermalam di sana. Kalau jamaah haji Indonesia yang reguler itu biasanya tidak bermalam di Muzdalifah ya. Mereka di Muzdalifah hanya lewat saja, naik bis lewat saja kemudian langsung ke Mina. Ya, kalau yang mengikuti sunnah, ya memang ini tidak wajib ya. Mengikuti sunnah itu bermalam dulu di Muzdalifah. Di Muzdalifah jangan bermalam. Ya kalau kita lihat pemandangan bermalam di Muzdalifah ini, ya Allah. Jadi di sana itu benar-benar manusia itu seperti tidak ada nilainya. Jabatan, pangkat apapun itu, kedudukan tidak ada nilainya di sana. Karena apa? Di situ di Muzdalifah ini semua tidurnya itu tidak ada fasilitas, ya, tidak seperti kalau misalkan di di Arafah atau di Mina itu masih ada tendanya, ada tenda VIP-nya di sana. Orang yang kaya bisa bayar VIP. Tapi kalau di Muzdalifah nggak ada itu. Semuanya beralaskan tanah, tidur seperti itu, ya sepanjang lembah Muzdalifah itu. Jadi ini kita nggak bisa membedakan mana orang kaya, mana orang miskin, mana pejabat, mana rakyat jelata, di situ nggak ada. Bahkan ya waktu saya di sana itu ya, nah mudah-mudahan kita terhindar ya seperti itu ya. Ada jamaah itu dia pejabat di negara kita ya, lalu pas di Muzdalifah itu ya namanya di Muzdalifah malam-malam gelap, nggak ada lampu, tidur dapatnya tempat kan gitu ya. Nah kotornya ya waktu itu kena kotoran manusia gitu ya Allah gitu kan, padahal ini ya istilahnya pejabat kan gitu ya. Ya mudah-mudahan lah kita tidak mengalami yang seperti itu gitu. Kalau kita di padang Muzdalifah. Lalu di Muzdalifah di sana Allah memerintahkan kepada kita fadhkurullaha dalam masyarakat. Jadi kita kemudian sholat maghrib bisa ya jamak dan qashar di situ. Lalu kemudian kita bermalam dan paginya kita sholat subuh, kemudian sholat subuh dzikir pagi sampai syuruk, kita sholat syuruk 2 rakaat ya. Lalu kemudian kita menuju ke Mina. Itu tanggal 9-nya. Jadi seperti itu amalan yang dilakukan oleh jamaah haji tanggal 9.
Lalu kita masuk tanggal 10 Zulhijjah, ya, hari Nahar atau Idul Adha. Nah, ya dikatakan sebagai hari Nahar ya karena pada hari ini ya para jamaah haji juga kita ya akan menyembelih kurban ya, menyembelih kurban ya. Maka disinilah kemudian keutamaannya apa hari Nahar ini? Ya hari Nahar ini disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya inna a'dhamal ayyami indallah tabaraka wa ta'ala yaumun nahar. Jadi sungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hari Nahar. Ya hari berkorban. Ya kalau kita di hari Nahar, oh ya tadi termasuk juga di hari Arafah ya, di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu kan tadi sudah kita sebutkan dari tanggal 1 awal Zulhijjah itu kita dianjurkan untuk banyak takbir mutlak yang bebas waktunya, bebas hitungannya. Nah, mulai tanggal 9 Zulhijjah mulai hari ini ya, itu sudah diperintahkan untuk takbir mu'allaq, takbir atau muqayyad, takbir yang ada ikatannya, yaitu takbir yang dilakukan setiap kali selesai sholat fardu. Ya, jadi selesai sholat fardu ya setelah dzikir istighfar lalu kemudian kita takbiran. Allahu Akbar. Ini mulai dari subuh tadi. Subuh, duhur, asar ya. Kemudian juga ya nanti maghrib, isya sampai seterusnya sampai asar nanti tanggal 13. Itu setiap setelah salat fardu itu ada namanya takbir muqayyad. Ya. Takbir yang ada ikatannya. Nah, lalu kemudian tentunya di tanggal 10 besok ya kita diperintahkan dan dianjurkan untuk menghadiri sholat Idul Adha. Ya, sholat Idul Adha, sholat hari raya 2 kali dalam setahun dan ini adalah hari terbesar ya, lebih besar daripada Idul Fitri. Dan dalam sholat Idul Adha ini ya semua kita diperintahkan untuk hadir di tempat sholat ya. Bahkan termasuk gadis-gadis pingitan dan juga wanita haid itu juga dianjurkan untuk hadir di lapangan sholat untuk mendengarkan khutbah di sana, mendapatkan faedah dari yang disampaikan. Lalu kemudian juga mulai tanggal 10 inilah kemudian waktunya untuk menyembelih hewan kurban. Nah, setelah tadi yang punya niat berkurban atau mungkin jamaah haji di sana itu sudah bisa, kemudian mereka kalau jamaah haji ya nanti di hari 10 itu ya kita bicara dulu yang tidak haji. Jadi yang tidak haji kita tanggal 10 tadi setelah kalau sudah menyembelih kurban maka nanti di sana kita sudah boleh motong kuku atau motong rambut kalau hewan kurbannya sudah disembelih ya. Lalu kemudian termasuk juga adab yang perlu kita perhatikan ketika kita berhari raya di Idul Adha seperti ini ya, tentu kita berangkatnya ya sudah dalam kondisi mandi ya, kita bersuci, memakai minyak wangi, memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki, lalu kemudian kita berangkat ke ke lapangan tempat sholat. Nah, lalu kemudian disunahkan juga ketika berangkat dan pulangnya itu melewati jalan yang berbeda. Lalu untuk Idul Adha ini disunahkan supaya tidak makan dulu dari subuh sampai sholatnya, tidak makan dulu. Berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri kalau sudah sebelum berangkat sholat Id dia makan dulu, makan kurma gitu ya. Kalau Idul Adha maka tidak. Jadi sebelum dari subuh sampai sholat itu tidak makan dulu, itu sunahnya. Ya baru kemudian setelah sholat nyembelih kurban lalu bisa makan di sana. Nah itu diantaranya, dan diperbolehkan bagi untuk merayakan hari raya ini ya diperbolehkan untuk ya memukul duf ya, memukul duf atau terbangan itu. Yang bukan seperti orang-orang sekarang ya. Orang-orang sekarang itu lebih pakai truk itu suaranya ya Allah gitu ya. Sampai ya nggak karu-karuan lah gitu ya. Dan itu bukan lagi duf yang dibunyikan gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari fitnah yang demikian. Taib, itu yang amalan dilakukan oleh orang yang tidak haji. Adapun orang yang haji, maka tanggal 10 tadi kan 10 pagi dari Muzdalifah ya, di Muzdalifah mereka menuju ke Mina. Lalu setelah sampai di Mina, mereka melakukan lempar jumrah akobah namanya, lempar jumrah akobah. Lalu menyembelih hadiunya, menyembelih hewan hadiahnya. Lalu kemudian di sana menjalankan tawaf ifadah.
Ya, lalu setelah itu ya bisa untuk menjalankan mencukur rambut atau ya memendekkan rambutnya. Nah, itu diantara amal ibadah yang dilakukan oleh jamaah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan kalau sudah seperti itu, ya maka boleh mereka melepas baju ihramnya, ya, dan kemudian berganti dengan baju biasa. Nah, baik, itu tadi hari yang ke-10. Maghrib jam berapa? Baik, terakhir ya untuk hari tasyrik ya, hari tasyrik ya 11, 12, 13. Ya, mengapa dinamakan tasyrik? Tasyrik itu diambil dari kata apa istilahnya? Bahasa kita itu apa? Bikin dendeng gitu ya. Jadi daging dipotong kecil-kecil, tipis-tipis, kemudian dipanaskan, dikeringkan dengan panas matahari. Ya, apa itu? Dendeng ya, didendeng ya. Ya. Jadi itu diambil dari itu. Sehingga pada masa dahulu orang-orang ketika selesai kurban itu kan mereka menyembelih kurban untuk mengawetkannya kan nggak ada freezer seperti sekarang. Jadi mereka ketika mengawetkan itu ya dengan cara seperti itu, yaitu dikeringkan seperti itu untuk mengawetkan yaitu daging yang mereka simpan. Nah, itulah kemudian dengan seperti itu maka dikenal hari-hari ini dengan hari tasyrik ya. Maka dari hari tasyrik ini apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan di hari tasyrik ini ya tetap banyak ya, banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Di antaranya di hari tasyrik itu kita tidak boleh puasa. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari tasyrik itu adalah ayyamul akal wasyurb, hari makan, minum, wa dzikrullah, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap banyak diperintahkan berzikir, banyak takbiran, tetap takbiran yang muqayyad dan takbiran yang mutlak. Ya, yang muqayyad selesai sholat, yang mutlak bebas waktunya. Tetap dianjurkan. Nah, jadi terus kemudian juga di hari tasyrik ini ya kita masih bisa menyembelih kurban ya dari tanggal 10 tadi mulainya, kemudian sampai tanggal 11, 12, 13 itu juga boleh. Makanya nanti biasanya di kita kan ada yang menyembelih hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu boleh. Jadi masih boleh menyembelih kurban di sana. Dan termasuk hari tasyrik ini juga termasuk hari yang utama ya. Tadi disebutkan bahwasanya dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, inna a'dhamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yauman nahar tsumma yaumal qor. Jadi sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada hari nahar, kemudian hari qor. Hari qor itu ya hari tasyrik gitu. Ya, hari qor ya tasyrik. Nah. Kemudian hari tasyrik juga dikatakan sebagai hari kita bersenang-senang ya, kita makan-makan dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir sebagaimana tadi sudah kita sebutkannya bisa dengan takbiran yang muqayyad maupun yang mutlak. Taib. Nah, itu diantara amalan-amalan yang dikerjakan oleh kita yang tidak haji. Adapun yang haji, yang mereka tetap di Mina ya sampai tanggal 12 untuk yang nafar awal, yang nafar tsani sampai tanggal 13. Ya, di antara amalannya mereka masih ada lempar jumroh ya, kemudian juga yang mereka juga masih tahulnya masih tahul awal, belum tahul tsani ya, sehingga masih belum boleh untuk melakukan hubungan suami istri meskipun sudah boleh pakai pakaian. Nah, baiklah para jamaah, mungkin ini aja sekilas yang bisa kita sampaikan ya terkait dengan 3 momen di bulan Dzulhijjah ini ya, hari Arafah, hari Nahar atau Idul Adha, dan juga hari tasyrik. Baiklah para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sudah mendekati waktu maghrib. Ya, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk mengisi hari-hari yang mulia ini dengan berbagai macam amal kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan dan menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Amin. Kita manfaatkan sisa waktu untuk banyak berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.